Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Proses dan sukses. Ada orang yang suka proses, tapi ada juga orang yang suka sukses. Kalau boleh kita memilih, kita pilih sukses atau proses? Oh, dua-duanya. Ya pasti. Tetapi adakah orang yang berproses tanpa sukses? Nah, tentu. Jadi setiap kali proses pasti akan berakhir dengan sukses. Hanya saja prosesnya yang bagaimana untuk sebuah sukses. Proses yang sukses tentunya harus dibarengi dengan langkah-langkah yang positif. Banyak orang yang berproses tetapi prosesnya tidak positif, tidak sukses. Maka yang saya katakan, proses sukses adalah proses yang diiringi dengan langkah-langkah positif. Itu yang saya katakan proses tapi sukses. Nah, kemudian ada juga orang yang sukanya sukses tanpa proses. Adakah? Sulit kan? Jadi orang yang inginnya sukses tanpa proses, nonsen. Seperti halnya orang pengen sehat tetapi tidak mau olahraga. Orang yang pengen sukses tapi tidak pengen kerja keras, tidak mungkin. Sebenarnya berproses itu sinergi dengan sukses. Kami ulang, proses itu sinergi dengan sukses. Banyak orang di sekitar kita kadang tidak mau berproses tapi inginnya sukses. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Maka ketika kamu mengatakan bahwa ingin sukses tanpa proses, nonsen. Setiap kali orang yang sukses pasti berproses. Oke. Bagaimana proses positif yang harus dilalui sehingga kita bisa menjadi sukses? Proses positif yang dilalui agar kita sukses, yang pertama adalah proses tersebut harus berniat kebaikan. Sesuatu yang baik akan mendapat dukungan dari komunitas, dukungan lingkungan, dukungan masyarakat. Tetapi sebaliknya, niat yang tidak baik maka akan mengalami banyak kendala di perjalanan atau di awal ataupun di akhir. Maka sekali lagi, niat yang baik atau positif pasti akan berproses kepada sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua, untuk sebuah proses yang sukses harus melalui tahapan demi tahapan, mematangkan tapak demi tapak, langkah demi langkah, step by step. Tidak mungkin untuk sebuah proses seseorang hanya butuh waktu bim salah bim, nggak bisa. Karena proses lahirnya seorang bocah atau janin itu butuh 9 bulan 10 hari. Maka proses ini lamanya bergantung. Masing-masing personal berkaitan dengan kekuatan, potensi diri, dan potensi lingkungan. Maka saya katakan bahwa kalau ingin proses, ingat itu. Niat yang baik, kemudian lakukan tahap demi tahap. Yang ketiga, buatlah variabel pendukung. Apa itu? Bisa lingkungan, bisa kawan, bisa teman, bisa saudara. Ya, butuh variabel pendukung, bisa informasi dan teknologi, bisa perangkat dan sistem. Ini variabel pendukung. Kemudian yang keempat, sukses adalah ada titik tuju, titik fokus. Maka jangan lupa terus to be continue di titik fokus dan titik tuju. Karena titik tuju dan titik fokus itulah yang mengarahkan diri ini, kita ini melangkah menuju proses yang kita tuju. Maka titik tujuan itu menjadi sangat penting untuk merealisasi proses tadi. Agar kita sukses maka jelas, titik tujunya harus jelas. Nah, begitu jelas titik tujunya maka lakukan imajinasi. Pada proses tentu, titik tertentu, imajinasi itu kita akan sampai pada tahapan tersebut. Ibarat kita mendaki di puncak Lawu, dipastikan dari tahapan demi tahapan kita akan sampai ke puncak tersebut. Nah, setelah melakukan imajinasi, kemudian azamkan dalam pikiran, jiwa, dan roh kita bahwa
Target goal pasti tercapai. Target goal dengan ridha Allah pasti terrealisasi. Ya, pasti terrealisasi dengan ridhonya Allah. Itu kawanku, jadi sekali lagi tidak ada sukses tanpa adanya proses. Setiap berproses dengan positif, hasilnya pasti positif. Apakah ada proses-proses yang hasilnya negatif? Ada. Satu, orang yang setengah-setengah di dalam menjalankan proses. Kemudian yang kedua, orang yang tidak fokus pada titik tuju. Keempat, orang yang niatnya jelek, bukan untuk kebaikan tapi untuk ego dan keburukan. Itu dipastikan akan hancur sebelum meraih hasil atau sebelum sukses. Baik, semoga kita senantiasa berproses dan meraih sukses. Semoga Allah meridhoi, semoga bermanfaat bagi umat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.